Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktor laga Jean-Claude Van Damme. Aktor bernama lengkap Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg ini, lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1960, di Brussels, Belgia. Ia merupakan putra dari Eliana dan Eugene Van Varenberg, yang merupakan akuntan dan penjual bunga. Van Damme memulai seni bela diri pada usia 10 tahun. Ia didaftarkan oleh ayahnya di sekolah karate Shotokan. Gayanya terdiri dari Shotokan karate dan kickboxing. Dia mendapatkan ban hitam karate di usia 18. Dia mulai mengangkat beban untuk meningkatkan fisiknya, yang akhirnya menghasilkan gelar binaraga Mister Belgia. Pada usia 16, ia mengambil balet, yang dipelajarinya selama 5 tahun. Kemudian dia juga belajar taekwondo dan muay thai. Dia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1982, di mana ia melakukan pekerjaan sambilan dan mengerjakan beberapa film, sampai ia mendapat kesempatan sebagai pemeran utama dalam film seni bela diri Bloodsport di tahun 1988. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. No Retreat No Surrender. Jason Stilwell alias Kurt McKinney adalah seorang karateka muda penggemar fanatik Bruce Lee, yang selalu berlatih keras untuk menjadi ahli bela diri yang tangguh. Tapi kenyataannya Jason terus-menerus dipukuli dan dibuli oleh para pengganggu lokal yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki gemuk bernama Scott. Ketika sedang tertidur di rumah, tiba-tiba Jason terbangun oleh arwah Bruce Lee, yang muncul di hadapan Jason dan mulai melatihnya kungfu. Dalam sekejap, Jason pun berubah menjadi ahli bela diri yang hebat. Bahkan Jason siap untuk mengalahkan petarung juara terhebat Ivan Kraschinsky dari Rusia, alias Jean-Claude Van Damme pada sebuah turnamen kickboxing. Film aksi laga seru garapan sutradara Korea Yuen ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Black Eagle, salah satu pesawat taktis Angkatan Udara Amerika yang paling modern, F-111 Arfak dengan sistem panduan laser baru, jatuh di laut dekat Malta, wilayah di mana banyak terdapat pasukan Soviet. CIA segera mengirimkan agen rahasia terbaiknya, Ken Tami alias Sokosugi, untuk menyelamatkan sistem tersebut sebelum jatuh ke tangan musuh. Untuk memastikan kesetiaannya, mereka membawa kedua putranya ke hotel terdekat di pulau itu. Ternyata, ada lawan tangguh Ken Tami yang menghalangi, yaitu agen KGB Andrei alias Jean-Claude Van Damme. Force against force. Film aksi laga seru garapan sutradara Erik Carson ini mendapat rating 3,8 di IMDb. Bloodsport. Film ini berdasarkan kisah nyata seorang ahli bela diri asal Amerika bernama Frank Dux alias Jean-Claude Van Damme, yang dilatih oleh seorang guru ninjutsu bernama Senzo Tanaka. You are not Japanese. I can do it. Frank berpartisipasi dalam sebuah turnamen bela diri ilegal di Hong Kong yang disebut Kumite, dan konon dia menjadi orang asing non-Asia pertama yang berhasil menjuarai ajang berdarah tersebut. You telling me you never break rules? Untuk meraih gelar juara tersebut bukanlah hal yang mudah. Frank harus main petak umpet dengan dua orang agen polisi utusan pemerintah, karena ia adalah seorang desersi militer. Frank juga harus berhadapan dengan Chong Li, sang juara bertahan dari turnamen sebelumnya yang terkenal brutal. Film aksi laga seru garapan sutradara Newt Arnold ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Cyborg, Gibson alias Jean-Claude Van Damme, ditugaskan untuk melindungi Pearl Prophet diperankan Dale Haddon dari ancaman Vander Tremolo beserta gerombolan bajak lautnya. Pearl adalah manusia yang secara sukarela ikut program pemerintah buat dijadiin cyborg, yang bertujuan untuk menyimpan data-data penting yang dapat menyelamatkan umat manusia. Get going! Go! Vander berusaha menangkap Pearl, agar bisa menguasai data-data tersebut buat kepentingan pribadinya. Jean-Claude Van Damme before. Film aksi laga garapan sutradara Albert Pyun ini mendapat rating 5 di IMDb. Kickboxer. Film ini mengisahkan tentang Kurt alias Jean-Claude Van Damme dan Eric Sloan alias Denis Alexio, yang merupakan dua bersaudara.
Eric juara dunia kickboxer di Amerika Serikat, sementara Kurt menjabat sebagai asistennya. Eric terdorong oleh media untuk bertarung di Thailand, tempat di mana kickboxing diciptakan untuk lebih membuktikan kemampuannya. Eric dan Kurt melakukan perjalanan ke Bangkok di mana mereka berhadapan dengan Tong Po, seorang kickboxer tak terkalahkan. Dalam pertarungan, Eric dihajar habis-habisan oleh Tong Po hingga lumpuh. Kurt bersumpah untuk membalas dendam saudaranya. Ia berlatih seni bela diri Muay Thai bersama seorang guru bernama Sian Chow alias Dennis Chan. They will fight. Listen. Round 2. Film aksi laga garapan sutradara Mark Dissal dan David Ward ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Dead War Run. Seorang detektif bernama Louis Burke alias Jean-Claude Van Damme yang ahli bela diri, mendapat tugas mengungkap serangkaian pembunuhan sadis di sebuah penjara. Ia lalu menyamar menjadi narapidana di penjara tersebut. Untuk mengungkap siapa pembunuhnya, Louis menjadikan dirinya umpan untuk korban pembunuhan berikutnya. Ternyata si pembunuh sadis itu adalah seorang narapidana yang dijuluki Sandman. Sandman sangat ditakuti oleh semua narapidana. Your number's next on the list. Toughest job a cop can do. Film aksi laga seru garapan sutradara Daran Sarafian ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Lionheart. Film ini bercerita tentang Leon Gaulier alias Jean-Claude Van Damme yang melakukan awal dari The Foreign Legion dan melarikan diri ke Amerika untuk menemui saudara laki-lakinya yang dibakar preman. Karena tidak punya uang, dia ikut serta dalam perkelahian jalanan ilegal untuk mengumpulkan uang sehingga dia bisa masuk ke Los Angeles. But now, he's facing the ultimate challenge. Saat melakukan ini, dia bertemu Joshua, yang segera menunjuk dirinya sendiri sebagai pelatih Leon, dan Cynthia, pemain kaya dan berpengaruh dalam pertarungan jalanan, sebagai promotornya. Sure you want to mess up that face, handsome? Sayangnya seseorang seperti Cynthia tidak membantu orang tanpa alasan. Van Damme is... Film aksi laga seru garapan sutradara Sheldon Lettich ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Double Impact. Di film ini Jean-Claude Van Damme memerankan peran ganda, yaitu Alex dan Chad. Alex dan Chad adalah dua orang kembar yang terpisah sejak bayi, ketika orang tua mereka dibunuh oleh bos mafia. Chad dibesarkan oleh seorang punggawa keluarga di Paris, sedangkan Alex menjadi penjahat jalanan di Hong Kong. 25 tahun kemudian, keduanya bertemu kembali di Hong Kong untuk membalas dendam pada para pelaku pembunuh orang tuanya. One packs a punch. Now, times 2. Mereka bersatu, walaupun sering tidak akur, karena memperebutkan seorang cewek bernama Daniela diperankan Alona Shaw. In my life, wear black silk underwear. I'm with you on that one. On land. Film aksi laga seru garapan sutradara Sheldon Lettich ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Universal Soldier. Film ini bercerita tentang Luke Devereaux alias Van Damme, seorang mantan prajurit Angkatan Darat Amerika, yang terbunuh dalam Perang Vietnam pada tahun 1969. Ia kembali dihidupkan, setelah adanya proyek militer rahasia yang disebut program Universal Soldier. Ia berusaha mencari tahu tentang masa lalunya, meskipun ingatannya dihapus, dan melarikan diri bersama seorang jurnalis TV muda bernama Veronica diperankan Ali Walker. To awaken him. Sepanjang jalan, mereka harus berurusan dengan musuh bebuyutan Luke, Sersan Andrew Scott alias Dolph Lundgren, yang telah kehilangan kewarasannya dalam Perang Vietnam, dan menjadi megalomaniak psikotik, yang berniat membunuh Luke dan memimpin anggota Universal Soldier. One can't be controlled. Film aksi laga seru garapan sutradara Roland Emmerich ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Hard Target. Chan Boudreaux alias Van Damme adalah seorang pelaut miskin yang sedang mencari pekerjaan di New Orleans. Suatu hari, Chan menyelamatkan seorang wanita muda, Natasha Binder diperankan Yancy Butler, dari sekelompok preman di jalanan New Orleans. Chan disewa oleh Natasha Binder untuk menemukan ayahnya yang tunawisma.
Dalam pencarian itu, mereka menemukan ayah Natasha telah dibunuh oleh tentara bayaran jahat Emil Fauchon dan rekannya Pik Van Cleef. Para penjahat tersebut terkenal dengan kejam memburu veteran yang menjadi tunawisma untuk hiburan klien mereka. Chan yang juga tunawisma, merasa bahwa dia adalah korban sasaran berikutnya dalam perburuan mereka. Tapi ternyata Chan adalah target yang keras, yang menggunakan keterampilan bertarungnya yang luar biasa, menghadapi Fauchon, Van Cleef, dan tentara bayaran mereka. Film aksi laga seru garapan sutradara Hong Kong John Woo ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Nowhere to Run. Film ini berkisah tentang seorang perampok bernama Sam Gillen alias Van Damme yang kabur dari penjara. Dia pergi ke sebuah peternakan, tempat ia menyimpan uang hasil rampokannya. Namun, uang yang dia simpan sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata uang tersebut telah diambil oleh Clyde diperankan Rosanna Arquette, seorang janda dengan 2 anak. Sam akhirnya memutuskan untuk tinggal dengan keluarga tersebut. Semakin lama tinggal bersama, Sam tahu bahwa Clyde ternyata dalam masalah keuangan dan terancam diusir dari rumahnya oleh geng kriminal di daerah tersebut. Sam berusaha melawan kawanan geng itu. Namun itu berarti bahwa rahasianya sebagai buronan polisi akan terbongkar. No, I'm not so sure. Film aksi laga seru garapan sutradara Robert Harmon ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Street Fighter. Kolonel Guile alias Jean-Claude Van Damme memimpin pasukan tentaranya ke kota Sadalo untuk mencari Jenderal M. Bison yang telah menculik banyak orang, termasuk 3 orang tentaranya yang hilang. Orang-orang yang ditangkap oleh Bison akan diubah menjadi tentara-tentara mutan super genetik untuk menguasai dunia. Guile meminta bantuan pejuang jalanan Ryu dan Ken untuk menyusup ke kerajaan Bison dan membantu menghancurkannya dari dalam. Film aksi laga seru garapan sutradara Stephen De Souza ini mendapat rating 4 di IMDb. Time Cop. Film ini berkisah tentang Max Walker alias Van Damme, seorang polisi khusus antar waktu yang menangani para tokoh politik yang korupsi. Max tergabung dalam divisi Time Enforcement Commission. Ia harus berhadapan dengan Aaron McComb, seorang politisi yang korup. Aaron menggunakan cara yang jahat untuk memantapkan kedudukan politiknya. Ia menggunakan mesin waktu untuk memanipulasi sejarah demi kepentingan pribadi. Untuk menghadapi Aaron, Max yang hidup di tahun 2004, harus melakukan perjalanan waktu, kembali ke tahun 1994 menggunakan mesin waktu. It's me, 10 years from now. How have you been, Lyle? I'm not hurting anybody. Film aksi laga seru garapan sutradara Peter Hyams ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Sudden Death. Kisah film ini dimulai pada saat Darren McCord alias Van Damme mengajak 2 anaknya, Emily dan Tyler, menonton pertandingan Liga Nasional Hoki yang digelar di arena olahraga Pittsburgh. Namun rupanya tempat itu telah dikepung oleh sekelompok teroris yang dipimpin oleh Joshua Foss. Rupanya di arena itu pun telah dipasangi beberapa bom yang bisa meledak kapan saja, sehingga membahayakan nyawa orang-orang di dalamnya. Tak hanya itu, Joshua Foss bersama anak buahnya menyandera wakil Presiden Amerika Serikat dan meminta uang tebusan sebesar $1,7 miliar. What is your objective? $1,700 million. Darren yang mempunyai tanggung jawab sebagai petugas keamanan di arena olahraga itu, berpacu dengan waktu menjinakkan bom yang dipasang para teroris. Film aksi laga seru garapan sutradara Peter Hyams ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Maximum Risk. Alain Morea alias Van Damme adalah seorang polisi Prancis yang menemukan mayat seseorang yang mirip dengannya, bernama Mikhail Suvorov. Ternyata, Mikhail adalah saudara kembar Alain yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Alain menemukan fakta bahwa Mikhail adalah anggota mafia Rusia yang dikejar dan dibunuh ketika dia berusaha untuk keluar. Kini, Alain dianggap sebagai Mikhail, yang juga terlibat dalam sederetan urusan yang menyangkut FBI dan mafia Rusia. Dengan dibantu oleh tunangan Mikhail, yaitu Alex Bartlett diperankan Natasha Henstridge, Alain bertekad untuk membalas kematian saudaranya. Film aksi laga seru garapan sutradara Ringo Lam ini mendapat rating 5,5 di IMDb.
The Quest. Christopher Dubois alias Van Damme terpaksa melarikan diri dari Amerika ketika dia dicari tidak hanya oleh beberapa penjahat, tetapi juga oleh polisi. Di atas kapal ia memulai petualangannya, ditangkap bajak laut, hingga belajar bertarung dengan gaya Muay Thai. Bersama Lord Edgar Dobbs alias Roger Moore, seorang bajak laut yang meniru James Bond, Dubois kemudian berhasil menyelinap ke kompetisi pertempuran rahasia di kota hilang yang legendaris di mana yang terbaik dari yang terbaik diundang untuk bersaing. Film aksi laga seru yang merupakan debut penyutradaraan dari Jean-Claude Van Damme sendiri ini, mendapat rating 5,6 di IMDb. Double Team. Setelah gagal menjalankan misi menangkap teroris gila bernama Stavros alias Mickey Rourke, seorang tentara dari Kopassus bernama Quinn alias Van Damme, malah mendapati istrinya diculik oleh Stavros. Quinn membuat rencana untuk menyelamatkan istrinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Quinn meminta bantuan Yas alias Dennis Rodman, seorang pedagang senjata bawah tanah. Quinn dan Yas orang yang sangat berbeda dari segi sikap maupun cara berpenampilan. Namun mereka harus menjadi satu tim untuk menyelamatkan kehidupan keluarga Quinn. Jack's coming. Take care of business. But defense wins the game. Film aksi laga seru garapan sutradara Park Sui ini mendapat rating 4,8 di IMDb. Knock Off. Seorang perancang busana Hong Kong bernama Marcus Rai alias Van Damme, yang sebelumnya terlibat dalam produk tiruan barang dagangan merek terkenal, mencoba untuk lurus dengan bantuan mitra barunya bernama Tommy alias Rob Schneider, yang diam-diam merupakan agen CIA, yang menyamar dan terlibat dalam penyelidikan pasar gelap. We work for the government! We're CIA! Produk utama mereka yaitu jeans, terlibat dalam tiruan tersebut, yang membuat perwakilan dari perusahaan Amerika bernama Karen menyelidikinya. He'll need all the help he can get. Jean-Claude Van Damme. Syuting film ini sebagian besar berlokasi di kota Hong Kong. Film aksi laga seru garapan sutradara Hong Kong Tsui Hark ini mendapat rating 4,8 di IMDb. Legionnaire. Alain Lefevre alias Van Damme adalah seorang petinju asal Perancis di era 1920-an. Alain menembak mati saudara laki-laki Galgani, seorang mafia Marseille, karena merebut mantan kekasih Alain, yaitu Katrina. Untuk meloloskan diri dari pencarian mafia tersebut, Alain bergabung dengan sebuah pasukan khusus yang akan dikirim ke Afrika untuk memerangi perlawanan tentara Arab. Setelah mengetahui keberadaan Alain, mafia Galgani mengutus orang-orang suruhannya untuk menghabisi Alain. Film aksi perang garapan sutradara Peter MacDonald ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Desert Heat. Eddie Lomax alias Van Damme adalah seorang prajurit veteran yang muak dengan kehidupan. Ia mengembara di gurun pasir mencari alasan untuk mati. Sebuah insiden terjadi dengan beberapa preman dari kota terdekat yang mencuri sepeda motor Eddie dan memukulinya hingga hampir mati. Dimulai dari api balas dendam, Eddie dibantu oleh Mr. Early dan beberapa orang baik lainnya berusaha melakukan pembalasan. Jean-Claude Van Damme is back. Film aksi laga seru garapan sutradara John Avildsen ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Universal Soldier: The Return. Luc Devroux alias Van Damme di sequel ini telah menjadi manusia biasa. Saat ini ia bekerja dengan pemerintah, yang telah memperbaiki dan menyempurnakan program Unisol dalam upaya untuk membuat tentara baru yang lebih canggih dan cerdas. Masalah mulai muncul ketika Romeo alias Bill Goldberg melepaskan satu peleton tentara super dan membunuh orang-orang yang mencoba menutup program. Hanya Luke yang memiliki kode rahasia yang diperlukan untuk menonaktifkan program yang akan menutup set dalam hitungan jam. This is not your lucky day. Film aksi laga seru garapan sutradara Mick Rogers ini mendapat rating 4,2 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar Anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.